Komisi Informasi Kaltara memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang keterbukaan informasi yang dilayangkan oleh Andri kepada Kapolda Kaltara. Sebelumnya, Andri yang juga berasal dari Jatam Kaltara selaku pemohon menggugat Kapolda Kaltara agar membuka hasil investigasi dugaan pencemaran Sungai Malinau imbas jebolnya tanggul kolam limbah batubara milik PT KPUC pada Februari lalu. Dalam sidang keterbukaan informasi yang dipimpin oleh Abdul Wahab sebagai Ketua Majelis Komisioner dan Musnaim serta Jahar Hamid sebagai anggota Majelis Komisioner memutuskan sidang selesai dan tidak dilanjutkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Faudi. Halo rekan Firda dari Tribuners. Faudi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk duduk perkara kasus pencemaran sungai di Malinau ini? Baik, dapat dilaporkan bahwa kasus pencemaran sungai di Malinau itu terjadi pada bulan Februari lalu, tepatnya pada tanggal 10 Februari pada pagi hari. Ini tanggul kolam penampungan limbah batubara milik PT KPUC di kolam Tuyak itu jebol dan menyebabkan pencemaran di Sungai Malinau sepanjang kurang lebih 10 km yang juga menyebabkan sumber air baku dari PDAM di Malinau ini harus dihentikan karena telah tercemar oleh limbah dari kolam batubara tersebut. Pada saat itu pihak Polda Kaltara menginstruksikan jajarannya untuk melakukan investigasi terkait penyebab jebolnya tanggul dan juga pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau. Namun dari hasil investigasi tersebut pihak digugat oleh pihak aktivis lingkungan, salah satunya dari jaringan aktivis tambang atau Jatam Kaltara, yakni Andri Usman yang saat ini menjadi pemohon di Komisi Informasi Kaltara untuk menggugat pihak Kapolda Kaltara untuk membuka hasil investigasi dugaan pencemaran sungai di Malinau tersebut. Begitu rekan Firda. Faudi, alasan Majelis Komisioner tidak melanjutkan sidang keterbukaan informasi ini apa? Ya, baik, dalam persidangan tadi Majelis Komisioner sempat mempertanyakan kepada pihak pemohon, ya ini Andri, yang mempertanyakan apakah gugatan dilayangkan kepada Kapolda Kaltara atau kepada Polda Kaltara. Mengingat berdasarkan kewenangan yang ada, pihak Komisi Informasi tidak dapat melakukan persidangan bila termohon atau yang digugat adalah seorang individu, yakni Kapolda. Namun pihak Komisi Informasi dapat melakukan atau melanjutkan sidang keterbukaan informasi bila yang digugat ini adalah suatu badan publik, yaitu Kepolisian Daerah Kaltara. Atas dasar itulah maka gugatan yang dilayangkan oleh Andri dari Jatam Kaltara ini harus tidak dilanjutkan dan dinyatakan selesai. Begitu rekan Firda. Faudi, apa langkah dari pemohon terkait hasil putusan Majelis Komisioner ini? Ya, pemohon tadi kami sempat wawancara, pemohon sangat kecewa dengan hasil keputusan Majelis Komisioner hari ini. Menurutnya berdasarkan undang-undang yang ada, memang selain badan publik yang dapat digugat keterbukaan informasinya adalah pihak yang mendapatkan dana dari APBN, dan menurut Usman Andri selaku pemohon, Kapolda Kaltara yang juga bekerja di instansi Badan Publik Polda Kaltara ini juga menggunakan dana APBN untuk aktivitasnya, karenanya seharusnya memang bisa digugat dalam sidang keterbukaan informasi. Dengan hasil Majelis Komisioner hari ini, maka Andri sebagai pemohon akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu melaporkan hasil sidang keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Kaltara ini kepada PT UN di Samarinda di Kalimantan Timur. Dia mengatakan bahwa ada kecacatan prosedur dalam pelaksanaan sidang keterbukaan informasi yang dilakukan pada hari ini. Begitu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudi atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Ilhami Faudi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Majelis Komisioner Abdul Wahab dan juga memohon bernama Andri. Berikut liputannya untuk Anda. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bab 1 pasal 1, yaitu dalam undang itu masih di nomor 3, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain. Oke, ini yang Panitera tadi mengatakan kalau hanya, tapi kita harus baca ini, atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan kalau menurut kami Kapolda itu asal anggarannya itu berada dari APBN. Jadi ini yang anunya mereka baca, ataunya lembaga, tapi ada juga ataunya, atau yang memakai sumber dana dari APBN. Intinya nanti saya akan berembuk dengan teman-teman semua, tapi pastinya sesuai dengan undang-undang kita akan lanjut ke PT UN. Kedudukan pemohon itu dilindungi bahwa pemohon siapa saja boleh untuk menyampaikan minta informasi, tapi minta informasinya kepada badan publik, bukan kepada individu. Karena ini bukan tugas dari pengadilan kita, ini pengadilan negeri. Jangan paham ya? Nah, jadi itu. Jadi kewenangan dari pemohon adalah meminta informasi itu kepada badan publik. Benar, ya kan? Pemohon kan individu nih. Tadi ada temannya tidak boleh karena ini belum selesai tugas. Itu yang dinamakan dengan kedudukan hukum oleh pemohon. Ada lagi, ya maksudnya dilindungi oleh hukum. Begitu juga oleh termohon dilindungi oleh hukum. Apa dilindungi oleh hukum? Artinya jangan sembarangan membuka informasi kalau ini dirahasiakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.